Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulullah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua pusaka yang bila mana kita pegang dua pusaka itu, kita akan selamat dunia akhirat. Artinya kita tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Qur'an dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk ini menjadi petunjuk yang sangat penting di akhir zaman ini. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang harus kita pegang. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam yang ke-15 ini Allah izinkan kita bisa menyelesaikan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, sebelum sholat witir, izinkan kami menyampaikan sebagai pengantar aja Tibun Nabawi, karena insya Allah nanti di hari Sabtu kita akan sama-sama membedah salah satu daripada keajaiban Al-Hijamah atau Bekam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang menjadi teladan kita. Dan alhamdulillah Rasulullah itu bentuknya manusia. Coba kalau Rasulullah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai malaikat yang tidak makan, tidak minum, dan alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bisa kita contoh dari mulai salatnya, dari mulai saumnya, dari mulai sedekahnya. Nah, ini menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan. Ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi kesehatan, ternyata selama 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini hanya 2 kali saja mengalami, yaitu sakit. Yang pertama sakit ketika diracun oleh wanita Yahudi pada perang Khaybar. Yang kedua sakitnya itu ketika menjelang wafatnya Rasulullah. Artinya selama 63 tahun Rasul itu sehat walafiat gitu. Makanya kesehatan atau pandangan Islam terhadap sehat itu yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sakit itu hanya 2 saja dilihatnya. Pertama sakit jasmani, yang kedua sakit rohani. Nah, jasad itu sifatnya sementara saja. 63 tahun, 70 tahun, sehatnya 60-70 seperti apa? Tidak bisa lagi mungkin main bola ya. Kalau adik-adik semua di sini Masya Allah, kalau di bawah itu main bolanya tendangannya pada keras-keras gitu, Masya Allah, tabarakallah. Coba kalau usia 70 tahun nendang bola, waduh, apalagi dengan anak muda, tentunya udah gak kuat lagi. Artinya jasmani ini terbatas. Sedangkan rohaniah inilah yang menjadi yang harus kita kejar. Makanya di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu." Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yang bila mana segumpal daging ini baik, maka akan baik semuanya. Dari mulai perkataannya, dari mulai tindakannya, dari mulai pikirannya, itu akan baik. Sebaliknya kalau segumpal daging ini buruk, maka pikirannya akan buruk, berkatanya akan buruk, sikapnya akan buruk. Apa itu?
adalah hati kita. Itu adalah qalbu. Qalbu itu artinya hati. Hati di sini artinya jantung kita. Makanya bersyukur kepada Allah, para santri-santri Munzalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang terbaik di sisi Allah. Karena para penghafal Quran ini adalah keluarganya Allah. Para penghafal Quran ini menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dari guru-guru kita mengatakan bahwa semua yang bersinggungan dengan Al-Quran semuanya mulia. Malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembawa wahyu, maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi terbaik di antara 25 nabi yang kita wajib ketahui, bahkan 5 rasul ulul azmi minar rusul, Rasulullah yang terbaik. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka kalau kita termasuk ke dalam yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, maka itu terbaik. Maka jangan sampai kita tertipu dengan di luar sana yang mungkin diberikan kemewahan duniawi, kemewahan daripada barang-barang. Sesungguhnya kita ini para penghafal Quran, kita ini para pengajar Al-Quran, inilah yang terbaik di sisi Allah. Apalagi para pengajar Al-Quran, apalagi adik-adik semua juga mengajarkan kembali kepada adik-adik yang di sekitar sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ini orang terbaik. Bahkan guru kami juga menjadikan hadis ini menjadi dasar bahwa inilah menjadi pekerjaan utama saya. Ini adalah pekerjaan utama kami. Kenapa? Karena ada jaminannya dari Rasulullah. Khairukum, sebaik-baik. Banyak orang baik tapi ada orang yang lebih baik. Maka dalam hal ini mengingatkan pribadi, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih. Makanya menghafal Quran ini, penghafal Quran ini bukan keinginan kita, tapi Allah pilih. Maka jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau sehat. Nah, salah satu yang akan sedikit dibedah yaitu tentang al-hijamah, yang insya Allah nanti di hari Sabtu akan lebih bedah. Di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma marartu lailata usriya bi bimalain illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah." Jadi kata baginda Rasulullah, aku tidak berjalan pada malam ketika aku diisrokan kecuali mereka para malaikat berkata, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar berbekam." Makanya dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ternyata kita sudah mengetahui bahwa Isra itu turunnya atau Rasulullah perjalanan kepada Sidratul Muntaha. Hadiahnya itu yaitu salat. Nah, salat inilah menjadi salah satu menjadi alat kita juga untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah gitu. Tapi ternyata diselipkan ternyata ada pengobatan yang turun ketika Isra Mi'raj, yaitu al-hijamah. Al-hijamah atau bekam ini adalah warisan Rasulullah. Maka dalam hal ini untuk menjaga kesehatan secara jasmani yaitu dengan berbekam. Kalau tadi ruhani dengan kita membaca Al-Quran gitu ya, kemudian mentadabbur, itu sebenarnya hati kita itu menjadi sehat. Bahkan para ahli kesehatan membagi 4 daripada poin kalau kita ingin sehat. Pertama, 50% kalau kita ingin sehat yaitu spiritual kita. Artinya ibadah kita, sholat kita itu sebenarnya setengahnya udah sehat. Gitu. Makanya kata Dr. Zaidul Akbar mengatakan kesehatan sejati itu kesehatan yang membawa kita kepada ketaatan. Mungkin sekarang banyak yang sehat secara fisik tapi ke masjid berat. Tapi kalau naik ke atas gunung bisa sampai ribuan kilometer atau puluhan kilometer, tapi ke masjid yang beberapa meter enggak. Kenapa? Karena hatinya sakit. Makanya kata Dr. Zaidul Akbar mengatakan sehat sejati itu sehat yang membawa ketaatan. Makanya ada di sini yang masih kuat gitu, terus taat. Terus menghafal Al-Quran, berlelah-lelah di dengan Al-Quran, insya Allah nanti Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meraih amal soleh sebanyak-banyaknya. Mari di malam ke-15, artinya setengah perjalanan kita sudah berjalan ya.
tinggal setengahnya lagi. Ibarat kita sedang melakukan pertandingan, sedang penyisihan nih. Sekarang udah mulai berguguran ya. Mungkin awalnya masjid ini mungkin bisa jadi penuh di awal-awal. Sekarang udah ada kemajuan-kemajuan ya. Sama di masjid-masjid juga yang coba Ustadz jajaki gitu ya. Baik di Al-Huda, Al-Ijabah gitu ya. Itu ada kemajuan-kemajuan, nantinya kemajuan safnya gitu ya. Nah, ini menjadi perlombaan, namanya nanti final. Final itu kan nggak ada final. Final itu hanya 2 gitu ya, artinya A, B. Kalau misalkan pertandingan ada Real Madrid versus Persib Barcelona ya. Ada Manchester United melawan apa? Itu finalnya kan berdua gitu ya. Artinya penyisiannya 16 gitu ya. Ini juga sama. Kita ini sedang berlomba. Nanti di final itu nanti sebentar lagi 10 malam terakhir. Sampai nanti kita akan bertemu yaitu 10 malam terakhir itu yaitu Lailatul Qadar. Dan semoga kita termasuk orang yang terus bersemangat sampai kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mengajak diri pribadi, mari kita tingkatkan speed kita ya. Yang menghafal sekarang baru udah berapa kali mungkinnya khatam, sekarang tingkatkan lagi. Karena belum tentu juga tahun depan kita kembali ke Ramadan. Bahkan sering di Ustadz dengarkan juga di sini, belum tentu besok pun kita belum tentu hidup gitu ya. Maka hidup ini untuk hari ini. Kita buat hari ini itu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Karena hidup sejati kita yaitu nanti di akhirat. Ketika tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi yang namanya membatasi waktu, 1000 tahunkah, 1 miliar tahunkah nanti di akhirat, tidak. Makanya mari kita berlelah-lelah untuk kebaikan. Ya, semoga sekali lagi dengan kita mengikuti 2 petunjuk Al-Quran dan Hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, karena ini menjadi senjata kita, ini menjadi pedoman kita kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Insyaallah di hari Sabtu akan bedah ya salah satu pengobatan yang diajarkan Rasulullah. Selain daripada hadis itu ada hadis asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan itu ada 3. Pertama syartatil mihzam, yaitu bekam itu, syurbatil asal, minum madu, au kayatin binar, atau besi panas. Tetapi kata Rasulullah, wa anha ummati anil kai. Aku melarang umatku untuk besi panas. Artinya besi panas itu artinya kalau dulu para sahabat sedang berperang itu kan ada yang berdarah-darah. Nah, untuk menghentikan darahnya itu yaitu dengan besi panas. Nah, tapi itu menyakitkan tentunya ya. Karena darah supaya tidak mengalir itu harus dipanaskan. Nah, gitu. Tapi kalau wa anha ummati anil kai. Kalau ada pengobatan yang lebih baik kita yang bisa digunakan secara tidak menyakiti, maka itu lakukan. Dan banyak sebenarnya tibun nabawi, ada minum madu, kemudian minum zaitun, makan kurma, kemudian apa lagi? Ada apa? Habatus sauda, betul. Terus apa lagi? Air zam-zam, minum air zam-zam, dan banyak ternyata. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu 2/3 ilmu kesehatan itu udah diambil oleh mereka, Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Sebenarnya insyaallah nanti akan kita bedah. Artinya Imam Syafi'i juga memberikan arahan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup, yaitu hidup dengan banyak ulama sama ada yang ahli kesehatan. Karena ulama ini akan mengarahkan kita kepada akhirat, pengobatan rohani. Sedangkan ahli pengobatan itu kalau kita sakit secara fisik itu nanti diobati. Nah, pengobatannya nanti ada salah satunya bekam, termasuk ruqyah yang kemarin kita dengarkan dari guru kita Ustadz Badrul Jaman yang luar biasa ya, bahwa Al-Quran ini ternyata bisa mengobati penyakit rohaniah, bahkan gangguan-gangguan jin pun bisa diobati. Ini menjadi keajaiban atau keberkahan daripada At-Tibun Nabawi. Jadi kesimpulan pada malam hari ini bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulullah. Artinya 2 pusaka Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pegangan kita. Dari sejak hari ini sampai nanti gitu ya, Al-Quran menjadi pedoman kita. Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Insyaallah hidup kita yang singkat ini, yang kurang lebih 1,5 jam saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat ini, insyaallah kita akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia, menjalani kehidupan ini dengan optimis. Insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita doakan Bunda Irma, kemudian Ustadz Rifandi
Disfandi, kemudian Ustadz Imam, Ustadz Fathur Raji, dan semua para guru-guru di Munzalan ini diberikan kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya, kesehatan ekonominya, sehingga bisa membimbing kita semua untuk terus bersama Al-Quran, bekerja untuk Allah, bekerja untuk mengagungkan agama Allah, mensyiarkan agama-agama Allah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.